Manusia memang aneh. Tak jarang mereka memahami sesuatu hal, tetapi tidak mampu mengaplikasikan apa yang dia pahami. Sebagaimana aku yang memahami bahwa setiap manusia butuh memberi ruang pemakluman pada dirinya sendiri berkaitan dengan kesalahan. Karena sejatinya manusia itu tidak maksum, tak sempurna. Tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan, sekecil apapun kesalahan itu. Meski aku memahaminya, tetap saja aku belum bisa mengamalkannya secara baik. Kita bertemu lagi. Lelaki berkacamata itu menyapa aku melalui chat aplikasi Telegram. Iya, di mana-mana ada kamu. Aku membalas tekanannya. Mungkin kita berjodoh? Lagi, tak bosan dia membahas hal seperti itu. Dia lelaki yang baru ku kenal dan hanya sepintas melalui grup seminar online. Bisa jadi, kalau kita berjodoh, kamu mau? Aku jelek loh. Saya juga jelek, sepasang jelek. Jangan mau sama saya jelek luar dalam. Aku membalas pesannya. Iyakah? Kok bisa begitu? Kenapa? Belum usai juga dia membalas chatku. Ya, bisa saja. Tidak semua hal butuh alasan dan penjelasan. Ya, begitulah aku memandang diri sendiri. Manusia yang buruk luar dalamnya. Tak pantas untuk apapun atau siapapun. Aku sendiri bingung. Kenapa aku begitu membenci diriku sendiri? Entah kabel otak bagian mana yang begitu konslet dan perlu diperbaiki, hingga aku merasa benar-benar sangat membenci diri sendiri. Kalaupun itu perkaranya adalah kesalahan di masa lalu, bukankah Tuhan saja Maha Pengampun? Kenapa aku yang manusia biasa tidak bisa memaafkan kesalahan, terlebih kesalahan diri sendiri? Apakah ini tersebab oleh berulangnya penolakan yang kuterima sejak kecil? Sehingga aku merasa menjadi orang yang begitu buruk. Sejak kecil, aku telah mengalami banyak penolakan dari keluarga besar, semata karena aku berbeda dengan mereka. Bukan dari bangsa yang sama. Bahkan sekarang aku tak mendapatkan penerimaan dari orang yang sama buruknya denganku. Iya, aku begitu membenci diriku sendiri. Lebih tepatnya atas kesalahan-kesalahan masa lalu yang pernah aku lakukan. Dan sampai sekarang aku belum juga bisa mengatasinya. Setiap kali aku merenungi tentang diri sendiri, aku selalu merasa menjadi orang yang begitu buruk luar dalam. Merasa menjadi orang yang paling buruk sedunia. Aku merasa tidak pantas untuk mendapatkan penerimaan dari siapapun. Kenapa aku tidak bisa mencintai diriku sendiri? Kenapa aku tidak bisa menghargai diriku sendiri? Kenapa aku tidak bisa memuji diriku sendiri? Kenapa aku tidak bisa memberikan apresiasi atas pencapaian-pencapaian kecil yang berhasil aku raih? Kenapa aku merasa menjadi manusia yang paling buruk dan tidak berguna? Semua terasa begitu sulit. Mungkin di hadapan banyak orang, aku tampak sebagai pribadi yang periang, penuh energi, penyemangat yang keren, dan segala keceriaan yang tampak hebat. Kenyataannya, setiap kali kembali pada sudut ruang sendiri-sendiri, aku hanya bisa duduk termenung di pojokan. Ruang tak bersinar yang begitu gelap, terkadang menangis sendiri-sendiri. Menyedihkan. Seolah aku menjadi manusia dengan dua kepribadian yang berbeda. Tampak ceria dan hebat di hadapan banyak orang, namun begitu buruk dan terpuruk dalam ruangku sendiri. Apalah bagusnya menjadi hebat di hadapan banyak orang, tetapi begitu bermasalah ketika berhadapan dengan diri sendiri. Tak sedikit orang yang merasa kagum padaku, memuji dengan ragam pujian yang memekakan telinga, mengatakan aku keren, aku hebat, mengagumiku, berterima kasih padaku, dan segala ragam rapal baik tentangku lainnya. Mereka tidak tahu bahwa segala ragam pujian itu justru menjadi beban bagiku. Atau apa ini yang disebut tidak menghargai diri sendiri atas capaian yang didapat? Mungkinkah harusnya aku memuji diri sendiri? Bagus, kamu telah menjadi manusia berguna. Ragam dialog batin bermunculan. Iya, mungkin harusnya begitu. Namun, tetap saja aku merasa diriku begitu buruk, tak sebaik yang orang-orang kira. Aku hanya tampak keren di luar,
tetapi tak hebat di dalam. Benarlah doa yang diajarkan Abu Bakar. Rob, jadikan aku sebaik apa yang mereka sangka, dan ampuni aku atas aib yang tidak mereka tahu. Tak lepas dari permasalahan keburukan diri tadi, hal yang paling aku herankan adalah kenapa Tuhan begitu baik padaku. Ya, Tuhan begitu baik. Aku sampai heran sendiri. Kenapa Tuhan begitu baik padaku yang begitu buruk ini? Pada setiap hal baik yang terjadi di antara kelalaian yang aku lakukan, aku bertanya-tanya, "Oh Rob, kenapa engkau begitu baik? Kenapa? Aku begitu buruk. Bahkan tak jarang aku lalai mengingatmu. Kenapa? Tetap saja engkau baik padaku." Aku memiliki kelemahan yang entah kenapa Allah berulang kali mengujikannya padaku. Kelemahan yang menjadikan aku manusia yang begitu buruk. Pernah suatu ketika, hujan-hujan kelemahan itu kembali muncul. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa Tuhan menghadapkanku pada titik-titik lemahku. Rob, engkau tahu aku begitu lemah dalam perkara ini. Mengapa engkau mempertemukan dan mendekatkan aku pada titik-titik lemahku? Mengapa ya Rob? Aku lelah. Aku lelah menjadi buruk. Aku lelah dengan semua ini. Aku lelah. Mengapa engkau melakukan ini, Rob? Aku berteriak kencang di atas motor yang melaju dengan tangis yang menderas di pipi. Bisa kau bayangkan betapa depresinya aku? Aku lelah. Kenapa Tuhan masih saja berulang kali mengujikan aku pada hal yang sudah sangat lelah akan hal itu? Apa kabar? Aku tersenyum menatapnya. Baik, kamu gimana kabarnya? Tanyanya. Pada dasarnya, aku malu bertemu dengannya. Aku malu bertemu dengan teman-teman semasa kuliahku. Aku telah berjalan terlalu jauh, menyamping dari kumpulan orang-orang begitu baik. Aku melangkah terlalu jauh ke arah yang salah. Aku ingin kembali, tetapi yang kutemukan selalu jalan buntu. Baik juga, aku tersenyum tipis. Perempuan yang kini duduk di depanku di sebuah kedai kopi sederhana di Sleman, Yogyakarta adalah kawan lama di sebuah organisasi luar kampus dahulu. Dia gadis berkerudung panjang yang begitu anggun, cerdas, dan tegas. Kawan lama yang begitu tepat untuk kupanggil dengan sebutan Ustazah. Sudah lama kami tidak bertemu sejak dia lulus kuliah dan melanjutkan karirnya sebagai kepala klinik swasta di kota istimewa. Aku tidak begitu mengenalnya dengan akrab. Hubungan kami hanya sebatas teman organisasi. Itu pun tak berlangsung lama. Beda departemen, serta hanya hitungan bulan. Hanya saja, ketika ayahku meninggal dunia, dia yang memelukku ketika aku menangis tak karuan di depan jenazah ayahku. Iya, kami yang tak seberapa dekat untuk dikatakan teman akrab, apalagi sahabat, tidak menghalanginya untuk datang ke rumah sakit begitu mendengar ayahku meninggal di ICU. Aku sendiri sampai heran. Orang yang memelukku bukan orang terdekatku, bukan teman dekat atau sahabat yang selama ini menjadi tempat bercerita banyak hal. Justru anggap saja orang asing yang tak seberapa aku kenal. Gadis yang tak seberapa aku kenal itu stay di situ, di sampingku, memelukku, mengelus pundakku, membesarkan hatiku. Sekarang, gadis itu kembali ada di hadapanku. Pertemuan kesekian dari sekian pertemuan yang hanya bisa dihitung oleh jari tangan sebelah kanan. Aku berulang kali datang dan pergi ke Yogyakarta, hanya saja baru kali ini aku mengajaknya meet up. Entah kenapa, aku begitu suka mendengarkan cerita orang. Aku pun berharap dari pertemuan ini ada cerita seru yang kudapatkan dari perjalanan hidupnya. Satu hal lagi, aku suka meminta nasihat secara random pada orang yang aku temui. Beri aku nasihat tentang apapun yang terlintas dalam benakmu saat ini. Mintaku padanya. Percayalah, terkadang cara ini ampuh. Meminta nasihat secara tiba-tiba tanpa mukadimah apapun, tanpa menceritakan apapun. Bisa kau coba? Secara tiba-tiba meminta nasihat pada orang yang kau temui. Tak jarang, nasihat yang keluar secara tiba-tiba itu menghunjam tepat pada hati kita. Tepat pada permasalahan yang sedang kita hadapi. Kalaupun nanti nasihat yang diberikan jatuhnya tidak tepat,
tetap saja kau terima, resapi dan renungkan. Pasti ada sesuatu yang nantinya akan berkaitan dengan nasihat yang tiba-tiba itu. Tidak ada hal yang kebetulan, aku sangat meyakini itu. Kau ada-ada saja, nasihat apa? Gak ada, ucapnya sembari tertawa. Ayolah, aku serius. Beri aku nasihat tentang apapun itu, yang saat ini terlintas di benakmu atau hatimu. Aku tetap mendesaknya. Dia hanya tertawa. Perbincangan kami terus berlanjut, berkaitan dengan banyak hal hingga pada akhirnya di ujung pertemuan kami, dia pun memberikan nasihat yang aku minta tadi. Allah akan selalu menguji pada titik terlemah kita hingga kita lulus akan ujian itu. Telak, anak panah nasihatnya tepat menghunus hatiku. Aku membuang napas panjang, tersenyum tipis, bola mataku tak sanggup menatapnya. Air mulai mengenai netra. Seketika tak tertahan. Segala beban itu mengalir bersamaan air mata yang tak lagi mampu aku tahan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Hanya tertawa kecil di sela tangisku. Sungguh memalukan. Kenapa gadis, anggap saja asing ini keberadaannya selalu tepat di saat yang aku butuhkan begini? Batinku. Ya, lagi-lagi gadis yang tak seberapa aku kenal dekat itu menjadi pohon teduh berpadu semilir angin sejuk di sela-sela perjalanan panjang dan panas yang aku tapaki. Oh, Allah, kenapa engkau begitu baik, menghadirkan orang-orang baik di sela kelalaianku mengingatmu. Aku begitu jahat padamu. Kenapa engkau begitu baik? Batinku menjerit. Bagaimana kita dinilai lulus? Patokannya apa kita dikatakan lulus? Tanyaku. Saat kamu sudah merasa ujian itu bukan hal berat lagi, atau saat kamu merasa ujian itu bukan masalah besar lagi bagimu, dan kamu bisa melaluinya dengan baik. Jelasnya. Tidak mudah untuk memaafkan dan mencintai diri sendiri. Right? Berdamai dengan luka masa lalu. Begitu sulit. Aku kembali mencacarnya dengan kalimatku. Semua butuh proses. Tinggal sejauh mana kita bertahan dan menikmati dengan proses yang berprogres. Walaupun dalam proses itu ada sakit dan luka. Aku menyadari, sudah sepatutnya aku berdamai dengan masa lalu dan dengan diriku sendiri. Sekuat apa aku menyalahkan diri sendiri, toh itu tidak akan mengubah keadaan. Tidak akan mengembalikan waktu yang telah berlalu dan tidak akan menjadikan segala sesuatunya kembali seperti semula. Aku pun menyadari, memaafkan dan mulai mencintai diri sendiri bukanlah hal mudah. Juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tak sesederhana nasihat. Lakukanlah hal-hal yang kamu senangi, beri hadiah pada diri sendiri, bahagiakan diri sebelum membahagiakan orang lain. Namun, tetap saja, memaafkan diri sendiri harus diupayakan. Aku pun sedang berusaha untuk melakukannya. Sampai pada suatu ketika aku tak lagi sanggup dengan perasaan bersalah itu. Aku pun menemui salah seorang seniorku di kampus dahulu. Dia orang yang memiliki latar belakang ilmu BK sekaligus pribadi yang solihah. Di antara isak tangis, aku meminta nasihat padanya. Pertama, cobalah untuk menyadari bahwa kita hanyalah manusia yang bawahnya bisa salah, tidak sempurna. Kalau melihat kisah manusia, pertama, cobalah untuk menyadari bahwa kita hanyalah manusia yang bawahnya bisa salah, tidak sempurna. Kalau melihat kisah manusia-manusia sebelum kita pun, mereka yang tampak seolah lebih baik dan lebih sempurna juga pernah salah kan? Beri ruang pemakluman pada diri sendiri. Lagi pula, Allah saja Maha Pengampun. Allah saja bisa memaafkan hambanya. Lalu kenapa kita tidak berusaha mengambil faedah sifat Allah tersebut dalam diri kita untuk memaafkan diri sendiri? Aku tertunduk mendengar nasihatnya. Memaafkan diri sendiri juga merupakan pengamalan ayat tentang janganlah. Memaafkan diri sendiri juga merupakan pengamalan ayat tentang janganlah kita berputus asa akan rahmat Allah. Jika kita tidak juga memaafkan diri sendiri,
Bisa-bisa nanti jatuhnya kita jadi putus asa dan menyakiti diri sendiri. Terparah adalah bunuh diri. Jelas-jelas bunuh diri itu haram hukumnya. Memaafkan diri sendiri adalah spirit untuk melanjutkan kehidupan. Kalau kita bisa memaafkan diri sendiri, insya Allah kita akan bisa melanjutkan harapan-harapan yang ingin kita capai di hadapan. Lanjutnya, banyak-banyaklah istighfar, memohon ampun pada Allah. Beri semangat pada diri sendiri dan bangunlah inner spirit kita. Melangkah lebih baik dan menempuh cara yang lebih baik. Mencintai diri sendiri itu spirit utama kita dalam menjalani hidup. Aku merasa begitu beruntung. Betapa Allah sangat menyayangiku dan meletakkanku pada lingkungan yang baik dan bersama dengan teman-teman yang baik. Hal yang paling aku senangi adalah berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Tak jarang aku berkeliling kota-kota hanya demi menemui teman-teman. Ini adalah bagian dari caraku memenuhi kebutuhan nutrisi otak dan hati. Berkeliling kota-kota, utamanya kota yang belum pernah aku kunjungi. Mengunjungi tempat wisata, utamanya yang berbau alam. Aku kurang suka keramaian. Hidup di kota besar sudah cukup membuatku penat dengan segala hiruk-pikuknya. Maka dari itu, untuk jalan-jalan, aku lebih memilih tempat yang sepi dan tak banyak orang. Bernuansa alam, menyendiri untuk merenungi dan mengevaluasi diri sendiri. Pergi sendiri ke kota asing, berkeliling kota sendirian, dan berinteraksi dengan orang asing sungguh menyenangkan. Bercerita dengan tukang becak, mengobrol dengan penumpang kereta api, berkenalan dengan teman baru. Semua itu menjadi bagian dari caraku memenuhi nutrisi hati dan menjaga kewarasan otak. Ini menjadi bagian dari terapiku untuk mencintai diri sendiri. Sesekali aku mengajak bertemu kawan-kawan lama, sedikit nostalgia, diskusi hal-hal inspiratif, membicarakan tentang ide-ide kebaikan. Ini sungguh membahagiakan. Aku juga berupaya untuk meluangkan waktu jalan kaki rutin setiap habis subuh, menghirup sedalam-dalamnya udara segar di pagi hari. Sungguh menenangkan dan menyegarkan pikiran. Olahraga rutin itu sangat dibutuhkan oleh fisik kita. Kadang terlintas dalam benakku, oh Allah, padahal tubuh ini bukan milikku. Ini titipan darimu. Bagaimana bisa aku mengabaikan dan tak mengurusnya dengan baik? Ibarat kita punya rumah, kita minta orang lain untuk menempatinya. Lalu orang tersebut tidak merawat, bahkan merusaknya. Bisa terbayang akan semarah apa kita nantinya. Ungkapan dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat adalah benar adanya. Tidak boleh kita abaikan. Seimbang itu perlu. Aku juga belajar mengapresiasi diri bahwa aku berharga dan aku telah melakukan hal-hal baik. Meski mungkin belum banyak. Setiap ada pencapaian baik, aku selalu membisikkan pada diri bahwa aku telah berhasil melakukan hal yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Wahai diri, maafkan aku yang telah begitu lama membencimu. Maafkan aku tak memperhatikanmu dengan baik. Bahkan mungkin tanpa kusadari telah kurusak dirimu dengan kebiasaan-kebiasaan kurang baikku. Terima kasih telah ada bersamaku hingga sejauh ini. Aku berjanji, aku memperlakukanmu dengan jauh lebih baik lagi. Aku berharap di akhirat kelak kau bisa menjadi saksi yang baik atas upaya-upaya yang telah kulakukan untuk menjalani hidup dengan lebih baik ini. Pada akhirnya, kesimpulan yang kuambil, sebaik-baik cara mencintai diri sendiri adalah dengan cara menjalani hidup sesuai dengan tuntutan Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memiliki, dan Dia yang tahu kebutuhan atas apa yang dimilikinya. Tidak ada jalan lain dalam mencintai diri sendiri selain mengikuti segala aturannya. Semoga Allah menguatkan kita.